Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga kita senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Karena sesungguhnya rahmat Allah yang Allah namakan dirinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, rahmatnya meliputi orang-orang yang berbuat baik. Di antara kebaikan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Maka selama kita di dalam majelis ilmu atau halaqah zikir, maka malaikat-malaikat yang ada di jalan sana Allah tugaskan untuk mencari majelis-majelis zikir ini karena kemuliaan ilmu. Karena kemuliaan ilmu. Ketika malaikat itu menemukan majelis ini, maka dia akan berseru kepada malaikat yang lain, halummu, kemarilah. Ya, halummu, kemarilah kalian mendapatkan hajat kalian. Itu tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk menemukan halaqah-halaqah ilmu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu berkata kepadanya, apa yang diucapkan hambaku di majelis tersebut? Maka malaikat berkata, engkau a'lam, Allahu a'lam, engkau Maha tahu wahai Allah. Kemudian malaikat berkata, mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertakbir, mereka bertahlil, memuji engkau, mengagungkan engkau. Ya, bagaimana jika mereka melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia ini. Sebagaimana hadis Isra Mi'raj. Ini bulan Rajab kebetulan ya. Nanti kita singgung dikit-dikit apa itu bulan Rajab dan sebagainya agar kita memiliki wawasan ilmu. Ya, maka Nabi SAW bersabda ketika itu, nurun anna arahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki satu batas dengan makhluknya yaitu hijab, dan hijab Allah terbuat dari nur, dari cahaya. Maka Allah namakan dirinya Nurus Samawati wal Ardi, atau Allah namakan dirinya An-Nur, zat yang maha bercahaya dan zat yang maha memberi cahaya langit dan cahaya bumi. Ya, maka kalau tidak ada cahaya kita nggak bisa hidup. Di antara pengaruh nama Allah An-Nur, zat yang maha memberi cahaya, adalah matahari. Allah menjadikan matahari ini bercahaya, menjadikan as-syamsu diyaan, cahaya yang memiliki panas. Kalau tidak ada panas, tidak ada fotosintesis, kita nggak akan hidup. Tidak ada ternak-ternak itu tidak makan tumbuh-tumbuhan, dan kita tidak bisa memakan sayuran maupun hewani, protein hewani. Makanya Allah sediakan semua itu mata'al lakum wali an'amikum. Semuanya untuk kita. Kenapa Allah sediakan semua untuk kita? Karena Allah Ar-Rauf. Allah sangat sayang sekali kepada hamba-hambanya. Rauf lebih sayang daripada Rahim. Raufur Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim itu sifat Nabi. Nabi saja sangat sayang kepada umatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Raufum bil ibad. Allah sangat sayang kepada kita. Maka semuanya taskhir, semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada manusia, mata'allakum, sebagai bentuk kesenangan bagi kalian, wali an'amikum. Ini semua adalah pengaruh daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia tersebut, yang maha indah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.
Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhul absaru wa la yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absaru, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh mata makhluk manapun. Malaikat Jibril saja tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan Nabi SAW, Nabi yang paling mulia dalam kisah Mi'raj tersebut tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam hadis majelis zikir tadi, Allah berfirman, bagaimana jika hamba-hambaku yang belajar ilmu tersebut melihatku? Maka kata para malaikat, mereka pasti akan lebih beribadah kepada engkau. Ya, mereka akan lebih giat dan tekun beribadah kepada engkau. Maka di akhir hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ya, ketahuilah wahai para malaikat, saksikanlah bahwa orang-orang yang ada di majelis ilmu tersebut telah aku ampuni. Jadi orang yang belajar ilmu itu dapat ampunan, Pak. Ya, diletakkan sayap-sayap malaikat, diturunkan rahmat, ya, ada sakinah dan ketenangan. Jadi kalau kita sedang ada masalah apapun, terutama masalah sehari-hari kita, ya, masalah rumah tangga, masalah rumah tangga itu sudah biasa. Ya, rumah tangga Nabi saja memiliki permasalahan. Tapi bagaimana Nabi SAW itu romantis dalam menghadapi masalah. Terkadang kita masalah diem-dieman. Suami istri itu blokir-blokiran nomor WhatsApp. Sampai segitunya zaman sekarang, ya, sudah ngaji padahal. Nomor suaminya diblokir. Nih, Masya Allah, ada istri yang begini, ya. Jangan-jangan istri ustadz, ya, katanya. Mungkin istri di antara istri-istri kita, bapak-bapak yang di sini. Ya, maka rumah tangga memiliki masalah. Namun setiap masalah ada pemecahannya. Maka kita terkadang mendapatkan ketenangan dalam majelis ilmu. Jadi kita harus pandai-pandai meluangkan waktu untuk sering datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah di Kutab Ummul Qura ini menyediakan fasilitas tidak hanya anak-anak kita yang belajar, namun orang tuanya disediakan fasilitas untuk memperoleh ilmu juga. Ya. Dan terkadang kita mungkin di antara angan-angan kita ingin kembali ke masa lalu supaya kita belajar seperti anak kita. Karena kalau kita diajak lomba-lomba, Pak, dalam masalah dunia, terkadang kita merasa paling hebat. Padahal Imam Hasan Al-Basri mengatakan, siapa yang mengajakmu di dalam perlombaan dunia, fatrukhu, tinggalkan dia. Tapi kalau ada yang ngajak dalam perlombaan akhirat, sabikhu, lawan dia. Karena perlombaan akhirat itu hasilnya pasti ibadah. Asalkan jangan masuk riya, ya, asalkan jangan masuk ujub. Hasilnya pasti ibadah. Tapi kalau perlombaan dunia hanya madzallah, kehinaan saja. Kalau menang dituduh punya tuyul, ya kan? Kalau kalah diremehkan, ya ente kalah belum ada apa-apanya. Giliran kita menang, kita kaya raya, oh dia punya kuntilanak. Ya, jadi inilah dunia. Terkadang kita sama anak kita diajak lomba juz 30 saja. Coba, menang apa enggak kita sama anak-anak? Terkadang alangkah malunya kita sering dibenerin anak-anak, apalagi kasus corona kemarin, ya, abinya nggak bisa jadi imam, imam tarawih di rumah, alangkah malunya. Maka alhamdulillah Kutab Ummul Qura ini menyediakan satu fasilitas untuk belajar buat kita, para orang tua, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar, ya, dan kita menggapai keutamaan ilmu, ya. Bahkan Allah berkata kepada malaikat tadi, saksikanlah bahwa mereka aku ampuni. Qala ahadul malak, salah satu malaikat berkata, wahai Allah, ada orang yang cuman hadir ke majelis tersebut untuk menyelesaikan hajatnya. Sebenarnya yang dua tadi di luar mau saya singgung. Contohnya yang tadi duduk di sofa sana di luar, ya, tapi alhamdulillah sudah masuk. Ini saya kalau ngajar suka guyon, Pak, tapi insya Allah enggak lelucon yang enggak dusta. Ya, ada orang yang ke majelis ilmu, ternyata dia cuman, misalkan dia pedagang gorengan, dia ingin nyuci perkakasnya, dia cuman ngambil air di masjid gitu kan. Siapa yang dagang di sini, mohon maaf, bukan Anda, ya. Ini contoh saja. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia juga dapat ampunan. Bayangkan dia cuman ngambil air untuk nyuci perkakas bekas jualannya, ternyata dia dapat ampunan juga. Ini alangkah mulianya majelis ilmu tersebut. Maka kita mulai majelis ilmu ini dengan niat, ya, dengan niat, insyaallah innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita pulang dari kutab ini akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat kita.
Ada yang niatnya cuman malu kalau nggak hadir gitu kan. Nah, ini pahalanya gimana? Ya Allah Maha tahu. Malu ini kalau nggak hadir, ya. Atau mungkin nanti malu sama anak, ya, nggak bisa hadir ke sini dan sebagainya. Makanya semua tergantung daripada niatnya. Maka ikhlas itu tidak mengharap pujian manusia dan tidak takut dicela manusia. Maka ikhlas itu tidak menjadikan manusia itu tujuan amal. Ya, biasanya sebuah instansi sekolah itu terkadang ngasih peringatan ke orang tua, ya. Kalau orang tua tidak hadir, nanti misalkan konsekuensinya begini-begini. Biasanya ada yang begitu. Hujan ya? Allahumma shayban nafi'an. Rahmat berkumpul pada hari ini. Ini bulan Rajab, bulan haram, ya kan? Bulan haram ini bulan mulia, Pak. Beribadah di bulan haram itu nilainya dilipat gandakan daripada beribadah di bulan yang lain. Karena Allah tetapkan isna asyara syahron, 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, 3 sudah kita lewati, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini bainal mudhar wa Sya'ban, ini bulan Rajab. Sekarang kita berada di tanggal 4 Rajab 1400. Ayo, saya cuma satu angka aja nggak hafal. Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Kita hafalnya tahun 2022 doang, ya. Maka di bulan Rajab ini, ya maka ini rahmat yang luar biasa, pahala yang sangat besar. Kita duduk di majelis ilmu di bulan Rajab dan menuntut ilmu itu jalan singkat menuju surga. Man salaka tariqan, itu di belakang ada, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Biasanya anak-anak kutab ngafal hadis-hadis pendek kemudian langsung rawinya. Itulah keutamaan, di antara keutamaan kutab. Jadi nanti dia tahu, dia akan menjadi fondasi. Dia tahu, oh hadis ini riwayat Muslim, hadis ini riwayat Bukhari. Nanti di masa depan dia akan kokoh. Oh saya hafal hadisnya begini. Oh kalau masalah ini ada hadisnya begini, riwayatnya Imam Bukhari Muslim. Ini diantara keutamaan biasanya ya di sekolah-sekolah seperti ini. Ya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk mengatur kurikulum sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang kita program sendiri. Kalau kita ngikutin Diknas, Pak, kalau kita ngikutin Dikbud, habis waktu kita ya untuk belajar PPKN, ya kan, IPS, ya. Bukan berarti kita meremehkan materi tersebut, ya. Kita tidak meremehkannya, tapi kita akan banyak tersita waktu kita untuk yang demikian. Ya, karena saya juga memiliki beberapa pengalaman ngajar di beberapa sekolah yang masih berhubungan dengan Dikbud atau Diknas. Dulu saya pernah berkarir, ya, ini cerita sedikit ya, biar ta'aruf dulu. Nanti nanya-nanya, sudah selesai tadi yang ngajar Ustadz siapa ya? Dari mana gitu. Baru nanya di rumah. Nanti jawaban suami juga, iya saya juga nggak tahu katanya. Ya, nama saya Ukir Saputro, ya. Saya dari Pemalang, dari daerah Comal, mungkin ada yang daerah sana. Awal pertama sekolah di Ma'had Uhud Al-Islami di daerah Cianjur, yang milik Al-Wafa Bogor, bukan Al-Wafa Setu. Kemudian kita melanjutkan ke Lipia tahun 2011. Tahun 2012 akhir saya pernah ngajar di daerah sini. Pertama kali saya ke daerah sini, Ciangsana, daerah Ciangsana. Pertama kali saya mendekati Cilengsi itu di daerah Ciangsana, ada sekolah namanya Nurul Quran di sana. Sekolah namanya Nurul Quran. Saya mulai mendekati daerah Cilengsi di sana. Jadi sambil saya kuliah ke Jakarta, ke Lipia Jakarta, saya mengajar di sana. Ya, nah ini sekedar pengenalan singkat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu ini suatu amalan yang paling singkat untuk menuju surga. Siapa yang melakukan iltimas? Iltimas itu usaha. Usaha kita ya, kita starter motor dari rumah, dipasang niat yang benar, kita ajak istri kita, keluarga kita menghadiri pengajian, ini namanya iltimas. Ya, ini namanya iltimas. Bahkan kalaupun tidak sempat hadir, kita buka misalkan zaman sekarang pengajian lewat YouTube misalkan dengan ustadz-ustadz yang kompatibel ya, yang kompeten, yang lurus gitu kan, maka kita pun masuk ke dalam kategori iltimas, ya, berusaha untuk memperoleh ilmu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan menuntut ilmu itu ibadah wajib apa sunnah? Wajib, semuanya sepakat. Namun kita sepakat tapi terkadang belum sadar. Oh iya, menuntut ilmu itu ibadah wajib. Jadi ibadah menuntut ilmu ini pahalanya wajib apa sunnah? Pahala wajib.
Kemudian saat kita duduk di sini, ya, dari awal muqaddimah tadi assalamualaikum, kita sudah dicatat pahala wajib. Argo pahala wajib sudah jalan. Makanya jangan ngantuk. Yang ngantuk dikurangi nanti. Pahalanya dikurangi. Ya, makanya ini ibadah wajib. Maka malaikat mencatat. Kemudian yang lebih dari itu, setiap kebaikan itu pasti kaidahnya dikalikan 10. Ya. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap kebaikan dikalikan 10 kali lipatnya. Ini dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Asy-Syakur, zat yang maha mensyukuri, sekecil apapun perbuatan hambanya dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, minimal 10 kali lipat. Maka duduknya kita 1 jam di sini, misalkan 1 jam sampai setengah 12 nanti, maka di catatan malaikat 10 jam. Ya, siapa yang kuat duduk 10 jam? Daurah aja banyak coffee breaknya ya Pak. Coffee break, dikit-dikit coffee break, dikit-dikit ya. Disertai ngantuk dan sebagainya ya. Ini di catatan Allah Subhanahu wa taala yang maha mensyukuri kebaikan-kebaikan kita. Saya rasa ini cukup untuk muqaddimah ya, pengenalan dan muqaddimah. Insyaallah kitab yang akan kita kaji Bapak Ibu sekalian adalah kitab Al-Usul As-Salasa. Kitab ini berbicara secara sederhana tentang 3 landasan pokok dalam agama Islam, yaitu diterjemahkan begitu ya, arti daripada Al-Usul As-Salasa, yang intinya adalah sebenarnya masalah ini adalah masalah 3 pertanyaan kubur. 3 pertanyaan kubur. Dan semua orang akan mengalami fitnah kubur. Fitnah itu ujian. Dalam bahasa Arab fitnah itu artinya ujian. Ujian kubur. Ujian kubur itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Siapa yang akan mendapat nikmat? Kalau lulus ujian. Siapa yang dapat azab? Yang tidak lulus ujian. Siapa yang lulus ujian? Yang bisa jawab pertanyaan. Nah makanya ini pelajaran alam barzah ini. Sebelum kita masuk alam barzah, ini al-usul as-salas, ini pelajaran alam barzah Bapak Ibu sekalian. Jadi mau tidak mau ini pelajaran sangat penting. Mau tidak mau kita pasti akan butuh dengan pelajaran ini. Siapa yang menjamin usia kita sampai ganti presiden, ya, atau ganti ibu kota negara, ya? Belum ada yang tidak ada yang menjamin usia kita sampai ibu kota dipindahkan ke Nusantara sana, ya. Maka semua kita akan masuk ke alam barzah dalam kesendirian, dan semuanya akan meninggalkan kita kecuali amal soleh kita. Istri kita akan ninggalin kita kalau kita yang mati duluan, wahai suami. Sama istri juga istri, ya wahai para ibu. Suami anti akan ninggalin anti. Emang dia mau meluk kuburan anti? Ya, enggak lah. Nah, keluarga kita akan meninggalkan kita. Harta yang kita kumpulkan, yang kita tabung, yang kita investasikan, itu tidak akan kita bawa. Yang ikut masuk ke liang lahat adalah amal kita. Maka amal yang paling utama, yang urgen, yang kita butuhkan di alam barzah adalah 3 masalah ini. 3 masalah ini. Ya, maka pelajaran ini jangan dikira, oh ini cocoknya buat orang tua-tua saja. Kita kan masih muda. Oh belum tentu. Belum tentu kita menjamin hidup kita sampai kapan, karena ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini masalah gaib, kita tidak tahu. Nah, maka al-usul as-salasa berbicara tentang man rabbuka. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Rabb yang menciptakanmu, yang mengaturmu, yang memeliharamu, siapa? Maka seorang mukmin yang beriman, dia akan dimudahkan untuk menjawab masalah-masalah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dalam surat Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan orang-orang yang beriman. Tentu yang imannya lurus, Bu, Pak. Yang imannya benar. Kalau imannya keliru, ya tidak masuk dalam kategori ayat ini. Bagaimana kita mempelajari keimanan? Dari Al-Quran dan Sunnah. Dari pemahaman-pemahaman yang benar. Nah, maka Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman di atas qaul sabit. Qaul sabit itu kalimat la ilaha illallah, kalimat iman. Fil hayati dunia, saat kita sakaratul maut, ya, orang-orang yang imannya mukhlis kepada Allah
dia akan dimudahkan saat sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kemudian wafil akhirah, dan di dalam alam barzakh saat munkar dan nakir datang. Munkar nakir ini dua nama malaikat yang Allah tugaskan kepada mereka untuk menanyai siapa? Mayit. Saat dikembalikan ruhnya ke alam kubur. Jadi perjalanan ruh ke langit, ya, saat ruh dicabut itu tergantung keadaannya. Apabila ruh mukmin dicabut dengan penuh kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nama pencabutnya Malakul Maut, bukan Israil. Israil itu nama Israiliyat yang dibuat oleh orang-orang Bani Israel, ya. Makanya populer di masyarakat kita, ya, bila Israel datang memanggil. Enggak, Israel enggak manggil, datang. Ya, datang sendiri, enggak manggil. Dia langsung duduk. Jadi yang pertama datang itu malaikat dulu, Pak, mengelilingi kepala kita. Ya, mereka mengelilingi kepala kita sejauh mata memandang. Baru Malakul Maut, namanya Malakul Maut dalam Al-Quran, dalam surat Sajadah yang sering dibaca sholat subuh di hari Jumat. Maka Malakul Maut itu kemudian mencabut nyawa, ya, lewat ubun-ubun. Mencabut nyawa lewat ubun-ubun. Maka orang meninggal yang pertama kali kaku dingin kakinya. Ya, pertama kaku dingin kakinya. Ya, kemudian ruh itu ya akan keluar lewat ubun-ubun diikuti pandangan mata. Maka orang yang meninggal pasti terbelalak, pasti melotot. Dan kita disunahkan menutup matanya kelak, ya, ketika mendapati orang meninggal. Nah, ya, maka apabila ruh itu baik, kemudian malaikat maut tugasnya cuma nyabut doang. Kemudian diserahkan ke malaikat sekitarnya. Dibawa. Kalau orang mukmin dia akan dimasukkan ke kantung putih yang berbau minyak kasturi. Kemudian dibawa naik ke langit. Kemudian langit pertama ditanya oleh malaikat, ruh siapa ini? Dijawab oleh malaikat pembawa ruh fulan bin fulan dengan panggilan terbaiknya. Nah, makanya kalau ngasih panggilan itu yang paling baik, Pak. Jangan orang namanya Abdullah dipanggil Sidul, ya kan? Bagus-bagus panggilannya Codet, ya kan, misalkan, atau apa, ya. Maka panggillah nama-nama yang terbaik. Wala tanabazu bil alqab. Al-Quran surat Al-Hujurat mengatakan kepada kita, jangan kalian memberi gelaran-gelaran yang buruk kepada teman-teman kita, karena ini adab dalam pertemanan, tidak boleh memberi gelar yang buruk. Nah, maka kemudian dijawab ruh fulan bin fulan dan naik ke langit kedua sampai langit ketujuh. Ya, kemudian Allah SWT berfirman, sodakta, benar ini hambaku yang beriman, kembalikanlah dia ke kuburnya. Nah, di sini mulai ada pertanyaan kubur. Kalau orang kafir gimana? Orang kafir dan munafik, ruhnya dicabut oleh Malakul Maut, dibawa oleh malaikat di kantong hitam yang berbau bacin, ya, baunya ngalahin truk bantar gebang. Iya kan, bacinnya luar biasa. Saya pernah pulang dari kuliah, ya, lewat alternatif Cibubur. Motor saya nginjek tetesan-tetesan itu masuk ke kontrakan. Ini bau apa ya? Ternyata bekas gara-gara truk bantar gebang itu. Ya, maka bau kantung itu bau yang sangat bacin, tidak sedap. Di langit pertama tidak dibukakan pintu langit, karena langit itu ada pintunya, Bapak Ibu sekalian. Cuman kita nggak lihat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sifati dirinya dengan Dzul Ma'arij, ya, zat yang memiliki tempat-tempat naik. Jadi malaikat itu tidak sembarangan lewat mana saja. Pesawat aja ada koridornya gitu kan. Apa sih namanya? Koordinat. Pesawat itu punya koordinat, titik terbangnya begini saja. Nggak mungkin dia, ya karena nggak ada lampu-lampu lalu lintas bisa terbang zigzag kiri kanan, enggak. Nah, malaikat naik turun langit ada tempat pintu-pintunya. Namanya Dzul Ma'arij. Allah memiliki Dzul Ma'arij, tempat naik turunnya malaikat. Minallahi Dzul Ma'arij. Dalam surat Al-Ma'arij, Allah memiliki tempat-tempat naik, ya, malaikat. Maka di pintu langit pertama tidak dibukakan pintu. Kenapa? Karena dia jiwa yang buruk, ya, jiwa yang buruk. Sedangkan Allah menamakan dirinya At-Thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, amal kalau kecampuran riya nggak akan diterima. Karena amalnya jadi nggak baik. Ya, amal kalau kecampuran ujub,
itu nggak diterima juga. Bagaimana cara menghalau riya? Harus dengan ikhlas. Ya, riya sama ujub apa bedanya sih? Riya itu ingin dilihat orang. Kalau ujub lebih bahaya lagi. Nggak ada orang yang lihat. Dia sholat malam sendirian, bacaannya panjang, bagus. Memang dia sudah belajar tahsin lama 3 tahun ya. Dia bacanya bagus, melung ya, kayak ayam. Kemudian istrinya tidur, anaknya tidur. Dia merasa bangga, oh saya bisa sholat malam 1 jam, ya, karena saya sudah belajar tahsin 3 tahun. Ya dia merasa bangga sendiri. Nah ini namanya ujub. Bagaimana kita menangkal riya? Dengan ikhlas. Bagaimana kita menangkal ujub? Dengan sidik, jujur dalam beribadah. Ini kata para ulama. Supaya kita nggak ada ujub, ya ujub itu bisa banyak hal, ya. Ujub itu kata Imam Ibnu Qayyim setidaknya ada 7 atau 8 hal yang bisa membuat orang ujub. Yang pertama ilmu. Ya ujubnya orang berilmu, sombongnya orang berilmu kadang lebih sombong daripada orang yang punya harta. Ya, makanya ilmunya digunakan untuk menjustis orang lain. Kalau nggak sependapat dengan saya, oh salah dia, salah ya. Oh dia sesat, ya. Oh dia sesat, dia keliru. Padahal ini masalah khilafiyah saja. Dia ujub dengan ilmunya. Jadi ilmu itu seperti air hujan. Ya, ilmu itu seperti air hujan. Air itu kalau jatuh ke tanah, ya, maka tanah itu akan menumbuhkan berbagai tanaman. Ada tanaman yang rasanya manis, ada tanaman yang pedas ya pedas, ada tanaman yang kecut ya kecut. Maka sebagaimana hati. Hati kalau tidak ditazkiyatun nufus terlebih dahulu, kemudian buru-buru belajar ilmu, tidak belajar adab dan tazkiyatun nufus, yang keluar dari mulutnya ya, ilmunya ya benar kayak air hujan, bermanfaat. Tapi karena hatinya rusak, kecut ya. Ucapannya kecut. Sama suami aja kecut. Sama istrinya kadang suka, kamu harus taat sama suami. Apa-apa harus taat. Kalau enggak, abi poligami loh. Ini suami yang kecut, Bu. Ya, begitulah ilmu dan hati. Maka hati kalau dia sudah subur, kemudian sudah memiliki adab-adab, ya, kemudian memiliki ketawaduan, maka yang akan keluar juga ilmu yang manis, ya, ilmu yang manis. Maka tergantung daripada hatinya dalam menerima ilmu. Ini perkataan Imam Wahab Al-Munabbi. Imam Wahab Al-Munabbi berkata demikian. Ilmu itu seperti air hujan. Tapi air hujan itu enggak semuanya menumbuhkan buah yang manis. Tergantung hatinya dulu. Ya makanya kita siapkan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini fondasi yang paling utama. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali ke bahasan kita ini, pertanyaan mungkar nakir ya. Pertanyaan mungkar nakir. Ya berawal dari hadis Imam Muslim tadi yang panjang, Allah tidak menerima ruh orang-orang kafir. Ketika ruh orang kafir dikembalikan ke kuburan. Sekarang kita bahas munkar dan nakir itu apa? Siapa mereka? Munkar dan nakir 2 malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya Al-Malik. Al-Malik itu Maha Penguasa. Kerajaan Allah disebut muluk. Al-Mulk itu kerajaan Allah langit dan bumi. Kemudian yang membantu menjalankan perintah-perintah Allah disebut malak. Jamaknya malaikat. Nah, maka malaikat itu makhluk yang bertugas untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dari kata malak. Kalau Allah sendiri Al-Malik. Kalau kerajaan Allah namanya Al-Mulk. Ya ini otak-atik bahasa ya, ilmu bahasa. Tapi benar juga ya. Nah, itu memang ilmu bahasanya demikian. Maka munkar nakir itu malaikat yang tidak dikenal. Munkar ya nakir artinya tidak dikenal dan memiliki wajah yang seram, hitam kebiru-biruan. Nah, ini sifat malaikat munkar nakir itu, wajah mereka hitam kebiru-biruan. Hitam sama biru jadi apa ya? Biru dongker. Jadi biru apa itu, Pak? Yang ahli warna, ya. Ya, menyeramkan. Ya. Orang kalau mukanya biru aja udah seram ya. Ada orang yang mukanya biru enggak? Atau orang yang mukanya hitam aja kadang anak-anak takut. Ya, ini mukanya hitam. Ya, maka malaikat munkar nakir, malaikat yang tidak dikenal, kemudian memiliki wajah yang menyeramkan. Senjatanya palu godam. Kalau palu itu dipukulkan ke gunung, hancur itu gunung. Makanya ketika disebutkan ruh orang kafir saat ditanya man rabbuka, dia jawab Saya dulu dengar tapi dia tidak bisa menjawab.
maka dipukul, maka semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Semua makhluk mendengar jeritan orang yang dipukul malaikat Munkar Nakir itu kecuali jin dan manusia. Ya, kalau jin dan manusia mendengar pasti pingsan. Pasti pingsan, Pak. Ya, karena ini saking kerasnya malaikat Munkar dan Nakir. Nah, bagaimana? Apa hubungannya dengan pengajian kita? Sangat berhubungan karena Al-Usul As-Salasah berbicara tentang alam barzah yang kita semua akan melalui step ini. Step alam barzah ini step pertama akhirat. Masih banyak lagi langkah-langkah yang harus kita jalani. Tapi jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Allah turunkan 1 rahmat di dunia, Allah masih simpan 99 rahmat untuk hamba-hambanya yang beriman di hari akhirat. Ya, maka Allah akan mudahkan insyaallah. Ya tinggal kita berikhtiar, kita belajar ya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Ini 3 pertanyaan yang wajib kita jawab sebagai fitnah kubur atau ujian kubur. Nah, kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Beliau lahir 1115 Hijriah dan beliau wafat 1206 Hijriah. Ya. Beliau inilah yang mendirikan kerajaan Saudi Arabia bersama Imam Muhammad bin Saud. Bersama Imam Muhammad bin Saud. Nah, sebenarnya beliau ya sejak remaja beliau sudah merantau, mempelajari ilmu sampai ke Mekah, ya, sampai ke Madinah. Kemudian beliau itu pernah bergabung kepada salah seorang syekh namanya Ibnu Muammar atau Utsman bin Muammar. Namun Utsman bin Muammar ini beliau pengecut, takut. Dia mendukung dakwah syekh, dakwah tauhid, ya, dakwah akidah, memberantas hal-hal yang dilarang oleh agama kita seperti kesyirikan dan sebagainya. Tapi Ibnu Muammar atau Utsman bin Muammar ini takut ketika diancam oleh Amir Dir'iyah. Ya akhirnya beliau nggak jadi bantu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini ada hikmahnya, Pak. Kalau yang menjadi penolong, yang raja yang menolong Syekh Muhammad ini adalah Raja Utsman, maka kerajaannya bukan Saudi tapi Utsmaniyah. Jadi Utsmaniyah atau Muammariyah, kan nggak enak dengernya. Karena kita sudah familiar dengan KSA, King Saudi Arabia. Nah kalau Muammar kan beda lagi nanti, ya. Nah, jadi Muammariyah, nggak enak banget dengernya lah. Nah makanya ketika itu beliau ditolong lagi oleh Muhammad bin Saud, sehingga mereka berkolaborasi, berdakwah dengan ilmu dan kekuatan. Karena Muhammad bin Saud ini yang punya power, punya kekuatan, punya sultan. Ya maka dakwanya menggunakan ilmu dan kekuatan sehingga tersebarlah cahaya Islam ya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, makanya berdirilah kerajaan Saudi yang pertama. Ya berdirilah kerajaan Saudi yang pertama. Sekarang ulama-ulama di Saudi ya, mereka yang bergelar Al-Syekh ini keluarga syekh. Yang dimaksud Al-Syekh itu keluarga keturunan Muhammad, keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Inilah pengarang kitab Al-Usul As-Salasah secara ringkas. Ya kalau dibahas sirah beliau ya kita 1 bulan nggak selesai, ya apalagi sebulan sekali. Ya, maka kitab ini akan berbicara tentang 3 hal tadi. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil. Karena banyak orang mengenal Allah tanpa dalil, ikut-ikutan orang tua. Ya kalau Tuhan kita Allah, kemudian orang tua bilang Allah di mana-mana, kita ikut Allah di mana-mana. Sehingga ketika dijelaskan Allah bersemayam di atas langit misalkan, kata siapa? Kata orang tua kita dulu Allah di mana-mana kok, ya. Nah, nanti ini mengenal Allah tanpa dalil, tanpa dengan dalil. Jangan dikira orang Yahudi nggak mengenal Allah. Orang Nasrani mengenal Allah apa tidak? Mengenal. Siapa Allah? Kalau kita tanya sama orang Yahudi, Allah itu siapa? Siapa, Pak? Allah, Pak. Pencipta alam gitu ya. Pencipta alam semesta. Orang Nasrani mungkin hampir sama. Yahudi kalau ditanya siapa Allah, dia bilang Allah itu bapaknya Uzair. Ya, itu jawaban orang Yahudi. Kalau ditanya orang Nasrani, Allah itu siapa? Bapaknya Isa. Begitu kan?
Nah, maka mengenal Allah, iya mengenal Allah, tapi tanpa dalil. Siapa Allah? Orang beriman akan menjawab, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala dialah yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak karena Allah Al-Akhir yang akan mewarisi seluruh kerajaan langit dan bumi ini. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah tidak dilahirkan karena Allah Al-Awwal. Allah Al-Awwal, sebelum ada apa-apa Allah sudah ada terlebih dahulu. Al-Awwal, huwal awwal wal akhir. Ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Allah jawaban kita dengan dalilnya surat Al-Ikhlas. Kalau Yahudi bilang, ya, wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Yahudi berkata Uzair putra Allah. Ya, dan Nasara berkata Isa benullah. Nah, Isa juga putra Allah. Orang musyrik Quraisy sama. Mereka mengenal Allah enggak? Kenal. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau Nabi Muhammad berkata kepada orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi Allah menurut orang musyrik, siapa Allah menurut orang musyrik? Musyrik Mekah dulu. Ya, Bapak? Ya, Allah itu bapaknya para malaikat. Karena malaikat itu putri-putri Allah menurut orang musyrik. Jadi mereka mengenal Allah tapi dengan versi masing-masing. Siapa yang akidahnya lurus? Kita, insyaallah. Ya, kitalah orang-orang beriman yang mengenal Allah dengan dalil ini yang selamat. Makanya ketika ditanya man rabbuka, yang keyakinannya Allah itu bapaknya Uzair, Allah bapaknya Isa, pasti nggak bisa jawab, pasti dijamin. Makanya ada hadis yang mengatakan kalau ada orang non muslim yang meninggal, katakan kepadanya fabashirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada dia azab yang pedih. Karena dia sedang disiksa Pak di kuburan. Ya. Tapi kalau orang liberal, itu mereka memanfaatkan hadis-hadis seperti ini. Ya kasihan lah. Kasihan dia bilang. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Allah yang ciptakan mereka, kenapa Allah azab mereka? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya liberal. Mereka ingin menjadikan agama itu kayaknya sama semua kebenarannya. Ya. Jawabannya apa, Pak? Kita bagaimana menjawab subhat mereka? Ya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menjamin, mewajibkan kepada dirinya tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Tidak akan pernah. Walaupun itu non-muslim. Walaupun itu orang-orang tidak beriman, tetap dikasih rizki. Walaupun orang tidak beriman, tetap dikasih rezeki sama Allah SWT. Dikasih kesehatan, dikasih jabatan. Ya kan? Karena Allah namakan dirinya Al-Mu'min. Zat yang maha memberi keamanan. Zat yang maha menjamin hamba-hambanya dari kezalimannya. Sekarang Anda wahai para suami, Anda jamin nggak akan zolim sama istri? Mungkin dulu sebelum nikah iya, ya saya akan menyayangimu seumur hidupku. Ya, sekarang kata istri, pret. Ya nggak percaya. Kita banyak zolimnya sama istri, Pak. Kita banyak zalim, termasuk ustadz-ustadz mungkin, ya, yang ngomong di depan mungkin ya. Kita hanya saling tanasus saja. Kita banyak berbuat zalim dengan istri kita. Terkadang istri pun berbuat zalim kepada suaminya. Terkadang orang tua berbuat zalim kepada anaknya. Maka kita nggak bisa menjamin diri kita memberikan keamanan kepada istri ataupun anak-anak kita atau orang tua kita. Kadang kita juga zalim sama orang tua kita. Ya, kita nggak bisa memberikan nafkah kepada mereka. Padahal yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, untuk siapa kita berinfak? Halil walidain. Yang pertama untuk kedua orang tua. Tapi karena kita banyak cicilan, akhirnya orang tua di nomor keberapa kan? Yang penting cicilan lunas dulu. Lebih-lebih yang terkena jerat-jerat riba. Ini bahaya ini. Orang yang terkena riba sudah pasti dia akan hilang banyak keberkahan dan kebaikan dalam kehidupannya. Bahkan bisa jadi pertengkaran suami istri itu menu wajib seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ini orang yang terkena riba. Ini sering saya dengar testimoni dulu saat saya belum hijrah begini-begini, bertengkar itu menu wajib Pak Ustadz katanya. Menu wajib dalam rumah tangga. Ya maka kita zolim kepada orang-orang. Terkadang kita zolim sama teman kita. Padahal Nabi berkata, sesungguhnya harta kaum muslimin, kemudian darah kaum muslimin,
kemudian kehormatan kaum muslimin haram untuk kita langgar. Jadi ngibahin orang itu haramnya kayak kita bunuh orang, kayak kita ngambil harta orang. Tapi kita kayaknya misahin diri. Oh, kalau bunuh orang zolim, kalau ngambil harta orang zolim, kalau ngibahin, kalau ngibahin ya nanti dulu. Padahal sama-sama diharamkan. Ya dalam hajil wada. Dalam hajil wada kita banyak zolim. Ya, maka ini jawaban untuk mereka orang-orang liberal. Ya, maka Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Yang zalim itu orang sendiri. Ya, yang zalim itu hamba Allah sendiri. Mereka zalim tidak menyembah Allah, yang mereka sembah hawa nafsu. Mereka menyembah hawa nafsunya, maka berhak mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keadilan. Ya, sebagai bentuk keadilan. Maka inilah keadilan. Maka di antara kita kaum muslimin pun derajat surganya bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Ini bentuk keadilan Allah. Bagaimana dengan orang non-muslim yang dia menyekutukan Allah, memusuhi Allah, bahkan memusuhi kaum muslimin, memerangi kita. Terus orang-orang liberal tiba-tiba berkata, kenapa Allah ciptakan manusia, Allah masukin ke neraka? Ini orang-orang yang akalnya tidak waras. Nah, maka jawabannya demikian ya. Semoga bisa memberi gambaran. Nah, jadi kita akan mempelajari ini, yang mempelajari tentang masalah 3 pertanyaan kubur yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita akan mulai dari kitab Al-Usul As-Salasa. Al-Usul dari kata asal ya. Kita akan mempelajari Syarhul Usuli As-Salasati. Syarah kitab Al-Usul As-Salasa. 3 landasan pokok beragama. Ya, ini pelajaran akidah yang paling dasar. 3 pertanyaan kubur tersebut. Nah, beliau membuka kitab ini dengan muqaddimahnya. Jadi sebelum kita masuk ke 3 perkara tadi, ada muqaddimah. Ya, dan muqaddimah itu penting dalam sebuah kitab apapun. Terkadang kebiasaan pelajar Indonesia itu tidak pernah baca muqaddimah. Langsung ke daftar isi cari bab pertama. Itu salah. Padahal muqaddimah itu menggambarkan isi sebuah kitab. Ya. Muqaddimah semua tertera. Kitab ini bernama apa, akan menjelaskan apa, itu terdapat di dalam muqaddimah. Nah, muqaddimah ini bagian yang penting ya di dalam kitab. Namun terkadang kita saja kalau beli buku terjemahan jarang baca muqaddimah begitu kan? Langsung cari judulnya. Oh, judul pertama ini nih, judul pertama ini. Tapi biasakan kalau kita mempelajari sebuah kitab, ya kita baca dari muqaddimah. Dari muqaddimahnya. Muqaddimah itu pendahuluan. Ya, karena di situ tergambar gagasan pokok sang penulis ya terhadap suatu kitab. Ini kalau kita ilmiah, kalau kita ingin bersikap ilmiah ya dalam sebuah permasalahan. Maka dalam muqaddimah tersebut Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka sarah matan yang pertama ya di muqaddimah. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila." Ketahuilah rahimakallah, sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 masalah, 4 perkara. Nah, beliau membuka risalah ini tulisan. Beliau membuka tulisan risalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang bisa kita ambil dari faedah ini? Beliau mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Nabi-Nya dalam menulis kitab. Allah ketika menulis kitab, menulis Al-Quran, Allah ketika menurunkan Al-Quran, selalu mengawali surat-suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah, karena di sana berbicara tentang bara'atun minallah. Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Orang musyrik tidak berhak mendapat Ar-Rahmanir-Rahim. Makanya Bismillah dipisahkan dari surat At-Taubah. Itu alasan yang kuat ya dari para ahli tafsir. Ya, karena surat Taubah berbicara tentang perang dengan orang-orang musyrik, maka dalam masalah penulisan pun Allah tidak ingin rahmat Ar-Rahmanir-Rahim ini dekat dengan kalimat musyrik, bayangkan. Ya, jadi orang musyrik itu memang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat
dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana Nabi SAW menulis surat saat terjadi gencatan perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW mulai membuat strategi dakwah dengan mengirim surat kepada Raja Heraklius, kepada Raja Mesir, kepada Raja Bahrain, ya, kepada raja-raja yang ada di semenanjung Saudi Arabia. Ya, maka tulisan surat Nabi SAW diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana Allah SWT mengawali surat-surat dalam Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan dicontohkan pula Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Ratu Bilqis diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini luar biasa. Dari kalimat pertama beliau Bismillahirrahmanirrahim, ya, ini menunjukkan beliau sudah mengikuti petunjuk wahyu dalam menulis sebuah risalah. Petunjuk Al-Quran, petunjuk Nabi Sulaiman, dan petunjuk Nabi SAW dalam masalah surat menyurat. Apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian, dan ini orang tua penting sekali nih untuk diajarkan ke anak-anak. Jadi untuk masalah makan, masalah minum, masalah pakaian, itu cukup baca Bismillah tanpa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Petunjuknya demikian. Kalau mau ditambahin juga kata para ulama nggak apa-apa. Tapi mana yang lebih baik? Yang mengikuti sunnah dengan baca Bismillah. Ya ghulam samillah. Kul biyaminik, kul mimma yalik. Ya, yang diajarkan Nabi SAW saat adab-adab makan kepada anak-anak adalah bacalah Bismillah saja. Bacalah Bismillah. Terus kalau kita mau Bismillahirrahmanirrahim bagaimana? Boleh saja, tapi yang lebih baik membaca Bismillah. Berapa doa yang kita kenal yang diawali dengan Bismillah? Doa makan, Bismillah. Doa masuk masjid, Bismillah. Ya. Doa memakai pakaian, memakai baju, Bismillah. Begitu kan? Melepasnya juga pakai Bismillah. Bahkan kalau kita menutup bejana-bejana di malam hari, itu pakai Bismillah. Ya, syaitan tidak akan bisa membuka tutupan itu. Air yang kita tutup atau makanan yang kita tutup tidak bisa. Kenapa? Karena tujuan zikir itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Setiap zikir tujuannya memajidkan Allah. Sehingga saat kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman majjadani abdi. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, qasamtu as-shalah ila qismain. Allah berfirman, aku bagi salat menjadi dua bagian. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk kita yang salat. Ya. Saat Allah SWT saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hammadani abdi. Hambaku sedang memujiku. Ya, ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Ta'ala berfirman, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjungku. Kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Maka kita memuliakan Allah dengan zikir-zikir kita, maka jelas syaitan tidak akan bisa untuk membuka tutup-tutup itu, membuka pintu, masuk dari pintu, nggak bisa. Ya, maka kalau kita ngunci rumah pakai Bismillah cukup. Ditambah kalau ada doa yang maksur dari Nabi, itu lebih baik. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, gitu kan? Wa ala rabbina tawakkalna. Doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, ya kan? Jadi banyak doa-doa yang memakai Bismillah, cukup Bismillah. Tapi dalam masalah surat menyurat pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda mau bikin surat, mau bikin skripsi, ya lebih baik pakai Bismillahirrahmanirrahim. Mau membuat karangan ilmiah, mau buat buku kecil, maka awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, kalimat rahimakallah ini doa dari syekh untuk para pembaca. Bayangkan Pak, bagaimana para ulama itu menyayangi kaum muslimin. Ya, kalimat rahimakallah ini doa untuk kita yang membaca risalah kitab beliau dan yang mendengar dan yang mengaji kitab beliau, didoakan rahmat oleh beliau Pak. Walaupun beliau sudah meninggal, seolah-olah beliau berkata saat kita membacanya ini, I'lam rahimakallah. Ini tanda kasih sayang para ulama kepada kita, ya, kepada kaum muslimin. Nah, ini arti I'lam rahimakallah. Dan orang Arab itu, Bapak Ibu sekalian, itu kalau ketemu temannya, itu tidak henti-hentinya mendoakan Barakallahu fiik, barakallahu fiik.
Nah, padahal kalau kita kan, ini ngapain sih? Ya kepo amat itu. Bukan kepo, apa sih namanya? Jayus. Jayus ya. Kalau kita kayaknya ketemu teman kita, barakallahu fik akhi ya. Nanti kita ngobrol dikit, barakallahu fik akhi. Ente kenapa? Kita bilang, ente kenapa? Ya padahal orang Arab itu sering sekali mendoakan, Pak, barakallahu fik ya. Atau nanti tabarakallah, atau dia memuji kita, masya Allah la quwata illa billah. Ini sering sekali lisan-lisan orang Arab mengucapkan doa-doa. Saat ketemu aja beberapa kali itu doa. Ya, tapi di kita kayaknya enggak. Di kita ketemu aja awal-awal ya biasa aja, salam aja enggak. Ya kan, padahal salam itu pembuka doa. Ya, maka biasakan kalau kita ketemu saudara kita minimal salam. Terlebih-lebih suami ke istri. Suami ke istri. Saya kasih resep ya ini para suami dan para istri. Kalau terjadi perselisihan rumah tangga, ya, maka salam itu obat yang sangat mujarab untuk memperbaiki keadaan. Ya, kalau kita sedang marah sama istri atau istri sedang marah sama suami, biasanya yang lebih lama para istri ya. Yang lama marahnya ya. Maka para suami gunakan resep ini. Ya, assalamualaikum. Ternyata nggak dibalas. Oh, berarti masih marah. Ketahuan. Assalamualaikum, istri mulai goyang tuh. Wah, ini mulai, aduh kata Ustadz nih, salam itu jawaban itu salam itu hukumnya wajib. Nah, ketika sudah waalaikumsalam, nah sudah antum lega. Nah, ini istri saya udah marahnya minimal sudah berkurang. Walaupun pas kita temuin masih marah, masih ngambek ya. Tinggal langkah selanjutnya ya, belikan yang paling dia sukai apa gitu kan. Itu kan nanti selesai udah. Ya, jadi salam itu ajaib. Salam itu ajaib. Pertengkaran di dalam rumah tangga itu akan selesai dengan salam, Pak. Ajaib sekali salam. Ya. Karena salam ini mengambil tabaruk dari nama Allah As-Salam yang Maha memberi keselamatan. Rumah tangga kita penuh pertengkaran itu kan nggak ada keselamatan atau jauh dari keselamatan. Maka kita mengobati percecokan dalam rumah tangga itu dengan nama Allah As-Salam. Kita ucapkan Assalamualaikum. Dan jangan malu, Pak. Terkadang kita sama teman assalamualaikum, pulang ke istri jelonong aja, ya, jelonong aja mau masuk rumah, masuk kamar, nggak assalamualaikum sama sekali. Terkadang kita ngucapin jazakallah khair kepada teman-teman kita, sama istri kita nggak pernah jazakillah khair. Iya nggak sih Bu? Ibu-ibu begitu nggak suami-suami ibu ini? Mumpung saya masih di sini nih. Oh ibu-ibu masa Allah enggak ya, suami ibu masa Allah ya, soleh-soleh insyaallah. Ya kalau orang soleh biasanya istrinya banyak Bu. Ya, kita jadi terhadap istri itu lebih berhak. Karena khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Istrinya saja, istrinya satu kan. Terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Maka ucapkan salam kepada mereka dan ucapkan barakallahu fik atau jazakillah khair kepada mereka karena itu ucapan doa dan itu akan menambah keromantisan, Pak. Daripada kita masuk selonang-selonong saja tanpa salam, tanpa doa, tanpa mendoakan keberkahan kepada istri ya. Nah, itu keliru, hal yang keliru. Kita lanjut, beliau berkata, wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Yang pertama, al-ilmu. Pertama adalah masalah ilmu. Ya. Pertama masalah ilmu, wa huwa ma'rifatullah. Dan yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena asal dari pokok semua ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Abu Hanifah beliau berkata, mempelajari fikih tentang nama-nama Allah termasuk bab fiqhul akbar, ilmu fikih yang paling besar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya. Imam Abul Qasim beliau berkata, ya, beliau disebut qawamus sunnah. Beliau imam yang menegakkan sunnah pada zamannya sekitar tahun 400 Hijriah. Ya, beliau berkata faida arafuhu abbaduhu. Apabila manusia mengenal siapa penciptanya, baru mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan. Tugas para nabi dan rasul itu berputar pada 3 masalah. Masalah yang pertama, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah yang ada di alam semesta ini. Ini pelajaran penting yang kata Imam Ibnu Qayyim. Ini tugas para nabi dan rasul, mengenalkan manusia kepada Allah. Apabila sudah kenal, maka mereka akan menyembah.
Ya, mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua menjelaskan perkara-perkara ibadah. Kalau sudah mengenal Allah, baru dijelaskan perkara-perkara ibadah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan kepada manusia, tugas Nabi dan Rasul yang ketiga pokoknya adalah menjelaskan kepada manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan surga, yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya akan disiksa. Itu saja Pak tugas para Nabi dan Rasul yang pokok. Yang pokok dalam 3 kisaran tersebut. Jadi ilmu ma'rifatullah itu ilmu yang dibawa, misi pertama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul untuk mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang ini. U'budullaha. Ya, malakum min ilahin ghairi. Malakum min ilahin ghairi. Ya. Malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ini perkataan para nabi. Lihat di surat Hud, banyak sekali kalimat-kalimat seperti ini. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ini mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Bagaimana manusia akan menyembah Allah? Dikenalkan dulu bahwa Allah itu yang Maha Esa. Ya, Allah itu Esa dalam 3 perkara. Esa wahid, zat Allah itu tunggal, Esa. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh makhluk itu azwajan. Apa azwajan? Berpasang-pasangan. Ya, sendal aja ada pasangannya ya, Pak. Ya, ada yang jomblo enggak di sini? Enggak ada ya, alhamdulillah. Sudah punya anak semua. Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Semuanya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sendirilah dialah yang menamakan dirinya Al-Witru. Jadi Allah Maha Esa, tidak memiliki pasangan. Kalau Allah tidak memiliki pasangan berarti tidak mungkin punya anak. Nah, ini sudah terbantah akidah Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Allah punya anak. Ya. Jadi Allah Esa secara zat, Allah Esa Al-Witru, tidak punya pasangan. Karena seluruhnya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya. Ada manusia, ada jin, ya kan? Ada matahari, ada bulan. Nah, ada langit, ada bumi. Semua berpasang-pasangan. Nah, jadi yang ketiga, Allah Esa di dalam sifat-sifatnya, Al-Ahad. Jadi Esanya Allah ada 3, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Esa Wahid secara zat, Esa Ahad, Qul huwallahu ahad, ya. Esa secara zat, sifat dan perbuatan. Bahwa Allah Maha Esa dalam segala perbuatannya, makanya tidak ada yang ikut campur dalam penciptaan, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah dan atas izin Allah, ya. Semua berawal dari Allah Subhanahu wa taala, berakhir kepada Allah. Allah Esa dalam segala-galanya. Ini Esa Ahad namanya. Esa Ahad. Yang ketiga Esa secara witru. Nah, setelah kita mengenal hal ini, maka kita tidak mungkin mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan menjadikan orang-orang soleh itu sebagai perantara doa. Kenapa mereka masih banyak menyembah kuburan? Ya, kenapa mereka masih banyak memohon kepada orang soleh? Karena mereka tidak mengimani, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya ataupun rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama Allah itu penjabaran dari seluruh rububiyah yang Allah miliki. Ya. Maka demikianlah ma'rifatullah. Namanya ma'rifatullah. Jadi ilmu kata Syekh huwa ma'rifatullah. Yang pertama ma'rifatullah. Terlebih-lebih ma'rifatullah itu kata Syekhul Islam, inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ada surga. Tidak akan seorang itu masuk surga yang di akhirat kecuali masuk surga yang di dunia dulu. Dikatakan oleh muridnya, siapa itu? Apa itu surga dunia? Maka beliau berkata, ma'rifatullah. Surga dunia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, bagaimana dia akan masuk surga yang di akhirat? Nah, kemudian ilmu itu adalah ma'rifatun nabihi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan dalil. Ya. Bagaimana bukti cinta kita kepada Nabi, yang mana Allah menjadikan cinta Nabi itu kesempurnaan iman. Jadi nggak cukup kita cinta sama Allah, Pak. Di antara kesempurnaan iman adalah kita mencintai Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan di antara kesempurnaannya adalah mencintai Nabi. Allah wajibkan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi berkata, "Wahai Umar, siapa yang paling kamu cintai?"
Saya mencintai diri saya, kemudian baru engkau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, la ya Umar, belum sempurna iman wahai Umar. Ya, tidak akan sempurna iman seorang sampai dia mencintai Nabi lebih dari cintanya terhadap dirinya sendiri, anak-anaknya dan keluarganya. Maka kemudian Umar baru berkata, saya mencintai engkau lebih dari segala-galanya. Maka beliau bersabda, al-an ya Umar, sekarang imanmu telah sempurna wahai Umar. Ini kecintaan kita kepada Nabi, Pak. Nah, sekarang cinta Nabi itu apakah dengan dengan klaim-klaim ini dan itu. Ada juga yang suka bicara di media sosial, ya, aku mencintaimu aja tanpa dalil. Ini Kiai Blangkon, ya, suka pakai kacamata hitam, suka ke kafe malam juga. Bagaimana? Maka cinta kepada Nabi tidak perlu dalil. Jadi dia mencintai istrinya aja tanpa dalil katanya. Kata siapa mencintai istri tanpa dalil? Ya, saat dia akad nikah syar'i ijab qabul itu kan butuh dalil, butuh saksi, butuh ajaran agama Islam gitu kan. Maka cinta Nabi harus pakai dalil juga. Cinta Nabi yang tanpa dalil nanti begitu. Banyak perayaan ini dan itu, ya, mengklaim banyak syair-syair yang dikarang yang berlebihan terhadap Nabi. Padahal Nabi sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tatruni kama atroto an-nasara Isa bin Maryam. Ya, jangan fima manahu, jangan kau mengagung-agungkanku sebagaimana orang-orang Nasara mengagungkan Isa bin Maryam. Jadi Pak, kalau pengagungan terhadap manusia jauh dari perkara tauhid, dari pengenalan kepada Allah, dia akan menjadikan itu suatu keajaiban. Jadi seperti masyarakat Indonesia ini banyak, ada anak kecil yang punya batu dicemplungin ke air, bisa nyembuhin, oh ini hebat gitu kan. Oh, ada orang yang di sana bisa ngusir-ngusir jinnya disembunyiin dalam ketek gitu kan. Oh ini hebat, katanya Rasul. Bilang Rasul aja Rasul gitu kan. Jadi dia melihat kehebatan-kehebatan itu, kalau tidak disertai dengan pengenalan tauhid kepada Allah, dia akan keliru. Bagaimana Bani Israel itu melihat hanya patung anak sapi, Pak. Patung anak sapi kecil, ijel namanya, ya. Gara-gara ketiup angin dari depan, ya, kemudian muncul suara mo kayak sapi beneran. Oh ini Tuhan kita katanya. Baru lihat yang begituan. Tuh gimana ya dia hidup di zaman sekarang ya? Ya, gimana lihat zaman sekarang pesawat bisa terbang tanpa sayap gitu, tanpa sayap yang wah ini Tuhan kita, bisa jadi itu. Ya, maka tanpa disertai dengan pengenalan kepada Allah akan dolal, akan menemui ya kesesatan. Ya, maka ma'rifatul ini ilmu paling dasar, paling penting. Jadi ilmu itu ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi. Sekarang banyak orang-orang mengaku-ngaku cinta Nabi, tapi tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, dahulu Pak, ada sahabat namanya Abu Ubadah. Abu Ubadah dalam perang Uhud. Nih, kan agak siang kan mulai ngantuk nih. Kita kisahin dulu nih. Sama Pak, ngajar orang dewasa kayak ngajar anak-anak. Kalau ngajar anak-anak itu 15 menit, sudah kesana kesini. Maka jadi guru itu berat. Maka kita harus bantu guru dengan doa supaya guru-guru itu sabar. Atau orang Jawa, guru itu harus dawa ususe. Ususnya panjang. Belan usus kita cuma 7 meter ya. Usus kita cuma 7 meter, harusnya disambung sampai 14 meter agar sabar ngadepin anak-anak. Ya, maka Abu Ubadah ketika Nabi SAW terjebak oleh perangkap orang-orang munafik. Jadi orang munafik strategi perangnya luar biasa. Nanti pasukan muslimin ini kalau kalah terdesak ke belakang akan mundur ke sini. Nah, kita bikin sumur-sumur di sini biar Muhammad jatuh. Pintar sekali mereka. Qadarullah jatuh. Ya, Allah mentakdirkan Nabi jatuh ke sumur itu bukan berarti Allah mendukung rencana orang munafik. Ya, tapi Allah ingin menunjukkan hikmah kepada kita kaum muslimin bahwa Nabi itu sosok manusia biasa yang tidak mengetahui perkara yang goib. Kalau Nabi tahu yang goib, ngapain mundur-mundur sampai kejebur sumur gitu kan. Nah, sumur di Arab Saudi itu kan bawahnya batu. Kalau sumur di kita tanah merah, tanah lempung. Jatuh masih pek gitu kan. Oh, enak, ya lembam gitu kan. Di pegunungan Uhud sumurnya batu-batu, Pak. Saat Nabi SAW jatuh, ya, maka beliau sampai pelipisnya berdarah-darah, ya, helm perang beliau sampai tertancap di sini dan tertancap di dagu beliau. Maka ketika beliau diangkat, ya, dan Abu Bakar As-Siddiq ingin apa? Melepas
melepas helm perang beliau, Abu Ubadah berkata, "Ya Abu Bakar, da'ni, tinggalkan, biar aku saja yang pengalaman." Jadi Abu Bakar, kata Abu Ubadah, "Kamu belum pengalaman, jangan saya saja." Abu Bakar mau memegang begini, nggak boleh, jangan. Tapi apa yang dilakukan Abu Ubadah? Beliau menggigit salah satu helm tersebut, kemudian tangannya menarik, ya, tidak ditarik dengan dua tangan seperti ini namanya tidak sopan, ya, tidak beradab, tapi digigit sampai kedua gigi beliau lepas, ya, kedua gigi beliau lepas dan mulutnya berdarah-darah. Nah, para sahabat kaget, tidaklah kami melihat wajah Abu Ubadah seganteng hari itu, dia ompong malah makin ganteng. Ya, coba ya punya pasangan ompong, ya paling aduh pasangan saya ompong ya, sudah makin tua ya. Nah, ternyata dipuji-puji para sahabat. Nah, ini cinta mereka kepada Nabi. Di antara mereka ada yang menjadikan badannya untuk tameng Nabi SAW. Sekarang bagaimana bukti cinta kita kepada Nabi SAW? Apakah dengan syair-syair nyanyian tersebut? Ya, Sallallahu ala Muhammad yang sedang viral ya. Nanti juga tahun depan ganti lirik lagi. Ya, ganti lirik ya, setiap tahun gua ganti lirik. Apalagi nyanyinya ref-refnya doang. Nge-ref. Ganti ini solawat ini, ganti solawat ini, ganti solawat ini. Refnya doang, nggak pernah lengkap ya. Karena mereka nggak tahu ya. Mereka salah dalam mencintai Nabi SAW. Nah, maka kita butuh ilmu. Ya, kita butuh. Bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Nabi? Amalkan sunnah-sunnahnya. Amalkan sunnah-sunnah beliau SAW. Maka itu bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan kita mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalil. Jangan sampai kita menganggap sebuah tradisi itu ibadah, ya. Jangan sampai kita menganggap sebuah tradisi dianggap ibadah, ya, kemudian yang ibadah dianggap aneh, dianggap asing, ya, dan kita malah mengucilkan orang yang menjalankan sunnah, menjalankan agama Islam secara kafah. Jangan sampai kita seperti itu. Maka kenalilah agama kita dengan adillah. Ya, banyak sekali di negara kita ini beragama Islam ikut-ikutan saja, sehingga ini menjadi kesempatan emas orang-orang liberal untuk menciptakan Islam Nusantara. Bahkan mereka menganggap Nusantara lebih baik dari Islam Arab, ya, sampai muncullah Pak Kribo, ya, yang ada di YouTube sana ya, sangat benci dengan Islam Arab. Ya, pelan Islam kan dengan bahasa Arab, ya, tapi dia pilah-pilah, pisah-pisah, ya. Maka yang demikian itu karena mereka mempelajari agama ini tidak dengan dalil-dalil yang sahih. Bahkan Indonesia itu lucu, Pak. Cuman ada di Indonesia dan beberapa negeri yang lain, kalau manasik umroh itu dibimbing sama pembimbingnya dari A sampai Z. Kalau di negara yang lain, negara muslim yang lain, Qatar misalkan, ya, bacanya kotor. Kalau kotor itu lawannya bersih. Ya. Negara Qatar sana, Bu. Ya, saya dengar sendiri dari orang yang kerja di Pertamina, dia kerja di sana. Saat kita kalau umroh dari sana, kita cuman diantar sama travel ke Mekah, ya, atau ke Madinah, kita dilepas begitu saja. Kalau di Indonesia dari A ke di bis aja dibimbing, kan? Talbiyah saja dibimbing. Nanti masuk hotel aja dibimbing, ya kan? Nanti tawaf dibimbing, doanya bareng-bareng. Nanti sa'i dibimbing. Kebanyakan bimbingan, orang tua dibimbing malah. Inilah Indonesia. Karena tidak mempelajari agama Islam dengan dalil-dalil sejak kecil. Pelajaran agama apa adanya, seadanya saja. Sepekan 2 kali terkadang gurunya nggak masuk. Dan pelajarannya pun apa adanya. Ya, pelajarannya yang umum-umum saja. Rukun haji 5, begitu saja. Tidak diajari manasik-manasik. Ya, tidak diajari manasik-manasik. Adapun sekarang banyak sekolah-sekolah TK malah sudah bablasan. Masih TK sudah diajarin manasik. Ya, sudah keliling-keliling itu, ya kan, Ka'bah bikinan gitu kan, miniatur ya. Ya kalau ya mungkin ada baiknya juga. Tapi mungkin kan yang lebih tepat pendidikan itu tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Itu pendidikan yang paling baik, ya. Konon di Jepang sana, Bapak Ibu sekalian, usia 1 sampai 3 tahun itu nggak diajari calistung. Diajari masalah ketertiban saja. Ya, kalau dalam kita namanya adab. Diajari masalah karakter saja. Oh, kalau ada orang tua begini. Oh, kalau nyebrang harus berhenti, jangan nyelonong gitu kan. Ini konon di Jepang sana. Ya. Atau di negeri-negeri yang konon pendidikannya paling bagus di mana? Irlandia. Nah, Irlandia itu diajarkan begitu. Padahal di dalam Islam ini sudah komplit. Makanya pendidikan sejenis kutab seperti ini ingin
mengkurikulumkan kurikulum langit. Artinya kurikulum Islam benar-benar ingin diterapkan sejak dini kepada anak-anak. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian ya tidak salah ya memilih pendidikan-pendidikan semodel Kutab ini. Dan jangan khawatir misalkan nanti ijazah resminya gimana. Jangan khawatir masalah ijazah. Ya, saya pernah konsultasi kepada pakarnya S2 pendidikan. Beliau punya sekolah di Cilengsi. Beliau menasihatkan kepada kami bahwa ijazah paket atau yang semisal menginduk, ya apalagi sudah bisa menginduk itu sudah menjadi menjadi kesetaraan. Jadi ijazah paket sekarang walaupun misalkan terininya paket ya, paket C atau paket B, itu sudah diakui pemerintah. Apalagi kalau misalkan kita punya menginduk ke sekolahan yang resmi. Ya maka itu sudah bersyukur karena kita sehari-hari anak kita dilatih untuk Al-Qur'an, adab, hadis, ya fikih. Itu lebih baik, Pak. Itu insya Allah lebih baik. Nah, barakallahu fiik. Ini agama Islam ya. Nanti kita akan perinci dengan dalil-dalil ya. Kita akan perinci, itulah ilmu. Yang kedua, al-amalu bihi. Kita wajib mengamalkan ilmu tersebut. Karena kaidahnya ilmu yang tidak mengantarkan pelakunya kepada amal soleh, maka ilmu itu tidak disebut nafi, tidak disebut ilmu bermanfaat. Ya, makanya Nabi mencela seorang. Nabi menasihati kepada Abdullah bin Abbas, ya Abdullah, la takun misla fulanan. Jangan kau menjadi seperti fulan. Dia dulu tahajud, sekarang nggak tahajud. Artinya dia punya ilmu tentang sholat tahajud, tapi kemudian meninggalkan sholat tahajud. Ya maka ilmu yang tidak menghantarkan kepada amal soleh, dikhawatirkan itu istidraj baginya. Ilmu yang tidak bermanfaat baginya dan tidak mengantarkan pelakunya ke depan pintu surga. Karena surga itu diperoleh dengan setelah rahmat Allah adalah amal soleh kita. Adalah dengan amal soleh kita. Nah, jadi kita wajib mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tapi maghdub. Mereka dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengamalkan apa yang mereka ilmui. Mereka seperti kama salih himar yahmilu asfara. Seperti keledai-keledai yang membawa kitab. Apa gunanya keledai membawa kitab? Ya, keledai itu hewan yang paling rendah dalam dunia Arab, dalam bahasa Arab. Ya, jadi orang Arab kalau dibilang kalbun ente nggak marah dia. Kalau kita dibilang kalbun udah naik pitam. Atau mereka dibilang himar, oh langsung naik pitam dia. Karena himar itu hewan perumpamaan hewan paling rendah, paling buruk di bahasa Arab. Ya, mereka juga dibilang kirdun ya. Loh, apaan kirdun ya? Kalau kita dibilang monyet gitu kan kita sudah marah sekali. Ya, tapi di mereka himar. Seperti himar yahmilu asfaro. Himar yang membawa kitab-kitab tidak bermanfaat. Maka kita dituntut untuk mengamalkan ilmu. Kita dituntut untuk al-amalu bihi. Perkara yang ketiga yang wajib kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ad-da'wa ilaihi. Kita mendakwakannya. Dakwah di sini tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi ustazah. Ya, dakwah di sini artinya memberitahu orang-orang terdekat kita. Ya, memberitahu orang-orang terdekat kita. Dan ini tingkatan dakwah itu, Bu, Pak, saking pentingnya dakwah. Dakwah itu tidak seperti ceramah ilmiah seperti ini. Ya, dakwah itu sederhana. Kita punya satu kita mengetahui satu kebenaran, sampaikan balighu anni walau ayat. Ini namanya dakwah. Jadi kalau kita tahu hukum berjilbab itu wajib bagi perempuan, tidak boleh kelihatan auratnya, ibu sampaikan kepada saudara ibu, saudari ibu yang masih membuka aurat. Ini wajib begini, ya. Inilah kebenaran Islam ajarkan begini. Makanya kalau beragama dengan dalil-dalil, insya Allah akan mudah menjalankan syariat agama Islam. Sayangnya mereka beragama itu taunya ya yang penting sholat, yang penting yakin Allah itu pencipta alam semesta. Kita yakin kok Allah pencipta alam semesta, masa kita minta sama Mbak Wali Fulan yang soleh ini dibilang syirik? Yang menciptakan Allah semesta, kita kan yakin Allah itu pencipta. Nah inilah kalau belajar agama tidak dengan dalil-dalil yang kokoh dari awal. Nah, jadi berdakwah itu menasihati, ya. Maka dakwah ini perkara yang mulia yang butuh satu saja syaratnya, yaitu sabar. Yang perkara yang keempat, as-sabru ala adafihi. Karena kita kalau berdakwah pasti akan mengalami gangguan. Kalau kita menggunakan kebenaran itu untuk diri kita tidak dapat celaan. Tapi ketika kita memberikan nasihat, mulai banyak yang mencela kita, memprotes kita. Kenapa? Karena mereka terusik hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya terusik. Ya, makanya mereka mulai
mencela-cela kita. Maka tadi ikhlas adalah orang-orang yang tidak mengharapkan pujian saat beramal, bahkan saat memberi nasihat, dan tidak pula takut dicela oleh manusia. Seimbangkan. Ikhlas itu kata Imam Ibnu Qayyim, tasfiyatu amalul abdi an mulahadzatin nas. Jadi tasfiyah, bersih amalan-amalan kita dari perhatian-perhatian manusia. Manusia mau memperhatikan kita, muji kita, gak peduli. Kita lillahi ta'ala. Manusia mau memperhatikan kita dengan mencela kita, gak peduli. Kita lillahi ta'ala. Yang penting kita benar ya. Maka ini namanya ikhlas. Nah, maka beliau membawakan satu dalil di sini, Bapak Ibu sekalian, wa dalilu qaulu ta'ala, dalil dari 4 perkara di atas adalah firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia lafi khusrin. Ya, Allah tidak mengatakan la khusrin atau di dalam kerugian. Ya, la khasir. Tapi Allah mengatakan lafi, tenggelam. Manusia itu semua tenggelam dalam kerugian. Ya, kita semua tenggelam dalam kerugian, Bu. Bahkan kalau kita adain pertemuan seperti ini, kalau tidak disertai zikrullah, itu namanya pertemuan yang cacat. Yang cacat. Dan dunia ini semua terlaknat. Kecuali salah satunya menuntut ilmu. Zikrullah, orang yang berzikir, salah satunya menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah kecualikan orang-orang yang rugi tersebut 4 perkara, 4 golongan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman ini berawal dari ilmu. Iman ini kalau kita sering ngaji, iman kita semakin bertambah. Jadi iman gerbangnya adalah ilmu, sama dengan perkara yang pertama. Wa amilus solihat adalah yang kedua, amal. Kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui tersebut. Poin 1 dan 2. Jadi seorang itu kata Imam Ibnu Qayyim disebut sempurna kalau memiliki 2 ini. Ya, kita kan bangga. Oh, manusia itu makhluk paling sempurna. Tunggu dulu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat setelahnya, tsumma radatnahu asfala safilin. Takwim itu kan bentuknya saja. Ya kan? Bentuknya saja kita paling sempurna daripada mohon maaf, daripada binatang, daripada jin. Manusia itu yang paling baik penciptaannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Allah memuliakan manusia, walaqad karamna bani Adam, dengan bentuk yang paling sempurna. Ya, maka Imam Al-Halimi dalam menafsirkan Allah Al-Majid, maka Allah dialah yang memberikan manusia itu 2 karunia, yaitu al-aqlu wan natqu atau an-nutqu. Ya, manusia itu dikaruniakan daripada binatang-binatang itu al-aqlu, akal, dan nutqu, bisa bicara. Ini kelebihan manusia daripada binatang yang lain. Ya, binatang punya otak apa tidak? Punya, tapi nggak dikasih akal. Binatang punya bibir apa enggak? Bukan bibir ya. Sejenis bibir itu. Ya, maka bisa bicara apa tidak? Tidak. Maka manusialah yang diberi akal dan diberi bibir. Walisana wasyafatain. Ini di antara kemuliaan Allah. Allah muliakan manusia dengan 2 itu. Akal dan bibir. Ya. Kalau nggak ada bibir kita nggak bisa bicara, Pak. Imam Ibnu Qayyim itu membahas detail masalah ini. Kenapa ada ucapan? Karena ada pertukaran udara dalam dan udara luar. Di mana tempat kejadiannya? Di bibir. Di bibir. Ya, maka kita nggak boleh mencela bibir orang. Oh, ini lambenya turah ini. Nggak boleh. Ya, oh ini bimoli katanya. Apa bimoli apa tropikal ya, kan lagi mahal minyak ya. Nggak usah ngomongin minyak atau bimoli ya. Bibir, di dalam bibir pertukaran udara tersebut. Makanya orang yang sumbing itu ngomongnya nggak jelas. Ya, karena pertukaran udaranya nggak sempurna. Jadi ngomongnya bindeng, orang Jawa bilang. Yaitu orang-orang yang sumbing. Dia butuh operasi bibir, nanti baru ucapannya jadi lebih baik. Nah, ini Ibnu Qayyim luar biasa dalam mendetailkan ilmu-ilmu tersebut. Nah, jadi orang itu sempurna, Pak, bukan fisiknya, tapi punya iman dan punya amal soleh. Itulah kesempurnaan orang. Ya, jadi seorang itu dianggap sempurna, makhluk sempurna kalau dia punya iman dan amal soleh. Apa gunanya fisiknya bagus? Ya ra'aitahum wa idza ra'aita ajzamahum tu'jibuka. Apabila kau melihat orang-orang munafik mengejutkanmu, menakjubkanmu. Lihat saja mereka badannya kekar-kekar, apalagi fitness dan sebagainya, menakjubkan. Ya, tapi Allah tidak melihat suar, tidak melihat ajzam, tidak melihat rupa dan jasad. Yang Allah lihat adalah hati kita. Karena Allah ciptakan hati untuk Allah, untuk beribadah. Makanya ibadah hati nilainya lebih tinggi daripada ibadah badan, ya.
Ibadah hati seperti sabar. Sabar itu ibadah hati, Bu. Kalau ibu sabar menjalani kehidupan rumah tangga, ngasuh anak-anak, didik mereka, itu argo pahala itu berjalan terus itu, Bu, sabar. Dan sabar itu ajrohum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Ternyata sabar itu pahala argonya jalan terus. Ya, jangan dikira pahala itu cuman baca Quran, sholat, enggak. Sabar dalam benturan-benturan ujian. Ya, sabar dengan suami, sabar dengan anak-anak, sabar dengan orang tua, sabar dengan mertua, sabar dengan adik kakak kita, sabar dengan tetangga depan, tetangga kiri, tetangga. Ini semuanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sabar ini menjadi ini kunci keempat ya. Jadi ilmu dan amal itu kesempurnaan seseorang. Ini kesempurnaan yang muncul dari dalam pribadi seseorang. Nah, adapun faktor eksternalnya akan lebih sempurna seseorang itu jika dia memberi nasihat kebaikan kepada orang lain. Namanya dakwah. Bahasa agamanya dakwah. Kemudian dia bersabar, mampu bersabar di dalam mengamalkan dakwah tersebut, nasihat tersebut. Karena ad-dinu nasihat. Agama itu seolah-olah seluruhnya nasihat. Ya, agama itu seluruhnya nasihat dan kita pun bersabar di dalam bermuamalah dengan manusia. Ya. Nah, ini tentang wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salah satu jalan kita keluar dari kerugian Bapak Ibu sekalian, kita saling menasihati dalam kebenaran al-haq seperti pengajian seperti ini dan as-sabr, saling menasihati dalam masalah kesabaran, sabar dalam mendidik anak. Ya, sehebat-hebatnya guru, Bu, keberhasilan anak kita ya tergantung kita juga sebagai orang tuanya. Karena guru itu memberikan kognitif saja di sekolahan. Ini nak, apalin nak doa doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang ngontrol ya orang tuanya di rumah. Coba doa sebelum tidur. Biasanya kan anak-anak kan ribut kalau mau tidur kan. Sudah suruh doa saja, doa sebelum tidur apa? Ya udah diajarkan di sekolahan, orang tua yang ngontrol di rumah. Yang ngontrol ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka ada sinergi. Ketika ada sinergi antara guru dan orang tua, ini pendidikan akan berhasil. Karena pendidikan itu memang sesuatu yang bisa diwakilkan. Kalau kita nggak mampu didik, memang kita boleh mewakilkannya kepada guru. Ya, tapi orang tua mengontrol hasil pendidikan tersebut dan ini akan menjadi suatu keberhasilan dalam pendidikan anak. Jangan serahkan semuanya kepada guru. Ya, kalau berhasil banggain diri, anak siapa dulu. Kalau nggak berhasil, ini gurunya siapa sih? Jadi gurunya malah disalahin. Ya, kayak bapak sama istri, suami sama istri. Kalau anaknya prestasi, oh anak siapa dulu ya? Malah yang didik uminya, bapaknya sibuk kerja. Ya, jadi watawassobil haq, watawassobis sabar. Ya, maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang ini, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah la kafathum. Artinya dalam masalah nasihat dan agama ini. Ya, surat Wal Asr ini sudah mencakup seluruh nasihat agama. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, ini pentingnya ilmu. Al-babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi mengetahui ilmu sebelum beramal itu wajib itu. Ya, sebelum kita beramal wajib mengetahui ilmu. Kenapa? Karena amal yang tidak didasari ilmu ya akan tertolak. Ya, jika dia menyelisihi syariat agama Islam. Nah, wa dalilu qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ketahuilah bahwasanya sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambi. Dan beristighfarlah, ya minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amal. Maka dimulailah al ilmu ya sebelum amal. Karena la ilaha illallah itu amalan. Tapi harus disertai dengan ilmu dulu. Kalau la ilaha illallahnya salah, ilmunya salah, amalannya salah. Ada orang yang belajar ilmu kebal, bacanya la ilaha illallah ada. La ilaha illallah 1000 kali, nanti kebal. Nah ini kan salah. Walaupun ilmunya, bacaannya la ilaha illallah, kalau niatnya salah, salah. Kalau niatnya salah, salah. Nah maka ilmu itu penting sebelum kita beramal. La ilaha illallah itu segala amalan ibadah ubudiyah. Maka Allah katakan, fa'lam, berilmui dulu. Ilmui apa itu la ilaha illallah. La ilaha illallah kunci surga, tapi kunci surga itu syarat-syaratnya apa? Geriginya apa? Ya, rukun-rukun la ilaha illallah apa? Ya, rukunnya ada 2, isbat dan nafyu. Kemudian syaratnya ada 7. Nah, ini perlu kita pelajari dengan baik supaya kita benar-benar masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, ini
pembahasan mukaddimah daripada kitab Al-Usul As-Salasa. Semoga penjelasan saya tidak terlalu cepat karena saya ngejar waktu ini. Sudah setengah 12 lebih. Ya, dari tadi Ustaz Dodi sudah aduh Ustaz kapan berhentinya ini. Padahal saya udah 70 km per jam ini. Ya, mohon maaf kalau terlalu cepat ya. Semoga duduknya kita 1 jam ini dibalas pahala wajib. Amin ya rabbal alamin. Ini sesi penyampaian ilmu saya kembalikan kepada moderator untuk acara setelahnya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasan yang sangat bagus sekali dari Ustazah. Banyak faedah-faedah yang diambil dari penjelasan dan ini baru mukaddimah ya. Faedahnya sudah banyak sekali. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jika ada dari antara Abah dan Umahat yang ingin bertanya, kami berikan waktu kurang lebih jika ada ya kami beri waktu 5 menit. Silakan dari Abah dan Umahat jika ada pertanyaan. Fadal, silakan Pak. Masalah apa saja deh. Ya, masalah apa saja? Maksudnya masalah yang bermanfaat, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Atau tawadu. rendah hati. Silakan. Bapak. Ibu, silakan. Atau antum Ustaz mau pancing pertanyaan Ustaz. Biasanya Bapak Ibu ini malu Ustaz. Apa saya yang bertanya ya? Mau bertanya? Evaluasi. Nanti kalau saya tanya ya, pertemuan yang akan datang nggak pernah datang lagi. Takut dites. Karena ujian ilmu-ilmu seperti ini ujiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih-lebih nanti ya kehidupan kita di alam barzah. Ini benar-benar akan bermanfaat. Dan seorang itu bisa menjawab pertanyaan kubur bukan dengan hafalan. Oh, kita hafalin yuk 3 jawabannya ya. Enggak, tapi dengan amal soleh yang dia kerjakan. Ya, seorang bisa menjawab pertanyaan kubur itu dengan amal soleh yang dia kerjakan. Orang munafik dia sholat, dia berzikir, tapi orang munafik dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur karena amalannya cuman dizohir saja dan hatinya kufur. Ya, hatinya kufur kepada Allah. Maka orang-orang munafik ya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Ya walaupun dia pakai bajunya Rasulullah gitu kan. Dalam sejarah kan dia dimintakan oleh Abdullah. Abdullah itu anaknya Abdullah tadi yang muslim. Ya, anaknya Abdullah bahkan putrinya Abdullah bin Ubay bin Salul juga muslim, tapi bapaknya ini keterlaluan. Bapak ini Rasul munafikin. Ya, anaknya kalau putrinya namanya Jamilah. Ya, namanya Jamilah kalau tidak salah. Putranya Abdullah dua-duanya masuk Islam dan Islamnya baik, tapi bapaknya ini keterlaluan ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi yang bisa menjawab tersebut adalah dengan kehidupan kita, ya, dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, dengan amalan kita, dengan amal soleh kita, ya, kita akan dimudahkan menjawab pertanyaan kubur tersebut. Nah, jadi penjelasan lagi, Pak. Bukan pertanyaan. Saya rasa cukup, Pak, kalau tidak ada. Ya, tidak ada. Penjelasan cukup. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya Abah dan Umar bisa berkomunikasi lagi ya, bisa dan pertanyaan-pertanyaan dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, Abah dan Umar, karena waktu juga sudah mendekati sholat zuhur, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ukil yang telah memberikan penjelasan dari mukadimah kita kalau sholat ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan pertama di bulan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan ya, semuanya, dan menjaga Ustaz juga agar selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya.
Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.